Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan video tentang soal-soal yang keluar berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah mengikuti tes SKB untuk formasi guru kelas SD atau PGSD, khususnya di sini tentang mata pelajaran IPA ya. Di sini akan ada 7 soal yang keluar pada saat tes SKB PGSD, khususnya IPA. Ketujuh ini kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang pertama yaitu tentang teori pembentukan tata surya, yaitu tentang teori nebula ya. Teori pembentukan tata surya, teori hipotesis nebula. Teori nebula menyebutkan bahwasanya tata surya berasal dari proses kondensasi atau menggumpal kabut. Ada yang mengatakan teori kabut ya. Materi berwujud materi campuran gas dan debu yang berukuran jauh lebih besar dari ukuran tata surya. Materi tersebut banyak ditemui di alam semesta. Lambat laun materi berputar, berotasi, dan tidak lepas dari interaksi gaya gravitasi. Pada teori tersebut, massa materi terkumpul di pusat. Akibat putaran, maka pusat makin padat, akan semakin panas. Kemudian terbentuklah protostar. Proses tersebut disebut kondensasi utama atau penggumpalan utama. Sementara di sayap cakram pun terjadi proses kondensasi berikutnya dalam bentuk cincin-cincin materi yang membentuk protoplanet hingga membentuk protosatelit. Kadang bila nebulanya bermassa sangat besar akan terjadi tahapan kondensasi yang berulang, dan ini disebut dengan proses fragmentasi. Kemudian kita akan bahas yang kedua, yaitu tentang materi tentang planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Kita ingat di sini kategori planet yang masuk planet dalam dan planet luar itu karena dipisahkan oleh sabuk asteroid. Nah, sabuk asteroid ini itu mengelilingi matahari bersama-sama dengan planet yang lain, tapi letaknya ada di antara Mars dan Jupiter. Jadi, planet yang sebelum dari matahari menuju sabuk asteroid ini disebut planet dalam. Jadi, kelompok planet dalam merupakan planet yang posisinya paling dekat dengan matahari ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, karena sabuk asteroidnya terletak antara Mars dan Jupiter. Kemudian setelah sabuk asteroid ini disebut dengan planet luar, yaitu mulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi itulah definisi mengenai planet dalam dan planet luar yang dipisahkan oleh sabuk asteroid, di mana sabuk asteroid ini ribuan ya, ada banyak ribuan asteroid yang melilingi matahari di antara orbitnya di antara Mars dan Jupiter. Kelompok planet luar juga disebut dengan gas raksasa. Jadi ini pemahaman bagi kita mengenai planet dalam dan planet luar. Kemudian materi berikutnya yang ketiga, di sini ada dari FR teman-teman semuanya. Kenapa langit berwarna biru? Oke. Kita akan memberikan penjelasan di sini mengenai langit yang berwarna biru. Mengapa langit ini berwarna biru? Awalnya semua warna berasal dari cahaya matahari. Cahaya matahari secara kasat mata terlihat putih kan? Padahal cahaya matahari itu terdiri dari semua warna pelangi, Magicu Hibiniu ya. Ketika cahaya putih yang berasal dari matahari menjalar melalui lapisan atmosfer, cahaya tersebut bertabrakan dengan molekul udara. Pada saat bertabrakan, warna-warna yang berbeda atau panjang gelombang cahaya di sini tersebar dengan jumlah yang berbeda-beda. Cahaya biru yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek tersebar lebih banyak dari cahaya merah yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang. Nah, ketika matahari berada di langit dan cahayanya melewati lapisan atmosfer, cahaya biru ini tersebar ke segala arah. Cahaya biru tersebar di segala penjuru
oleh molekul-molekul kecil udara yang ada di atmosfer bumi. Warna biru lebih banyak tersebar dari warna lain karena warna biru panjang gelombangnya yang lebih pendek atau lebih kecil. Selain itu, cahaya juga dipantulkan dan tersebar ke permukaan bumi. Semua hamburan itu tercampur dan oleh karena itu kita melihat langit berwarna biru. Itulah alasan mengapa langit berwarna biru. Kemudian di FR selanjutnya ada yang mengatakan kenapa langit berwarna oranye saat sunset dan sunrise. Oke, kita akan berikan materinya di sini. Kenapa langit berwarna oranye saat sunrise dan sunset? Awalnya, penjelasannya adalah posisi matahari yang lebih rendah menyebabkan cahaya tersebut melewati lebih banyak lapisan atmosfer sebelum cahaya tersebut mencapai mata kita. Yang berarti di sini sebagian besar cahaya biru telah tersebar dan yang tersisa hanya warna kemerah-merahan. Hasilnya seperti panorama warna yang indah, seperti saat kita menyaksikan momen sunset dan sunrise. Jadi itulah alasan mengenai kenapa saat sunrise dan sunset langit berwarna oranye, merah kemerah-merahan seperti itu. Selanjutnya di sini materi tentang manfaat dan kerugian dari sinar gamma. Banyak di sini manfaat, kemudian ada juga kerugian dari sinar gamma. Kita mulai dari yang pertama yaitu tentang manfaatnya. Manfaat sinar gamma di sini adalah menyembuhkan tumor, kanker dan kelainan lainnya. Penjelasannya di sini adalah karena sinar gamma di sini bisa digunakan untuk membunuh sel kanker dan tumor dan juga kelainan lainnya, maka disebut dengan gamma knife atau pisau ya. Gamma di sini adalah metode terapi sinar gamma yang dimanfaatkan untuk mengobati tumor dan kelainan-kelainan lainnya pada otak tanpa membuka tulang tengkorak. Nah, radiasi sinar gamma ini dipakai untuk menghancurkan sel-sel yang sakit, sementara menjaga sel-sel lainnya yang masih sehat. Serangkaian sinar gamma dipancarkan secara langsung kepada sel yang terserang kanker untuk dibunuh atau dimusnahkan. Manfaat berikutnya dari sinar gamma di sini adalah membunuh bakteri. Kita ingat bahwasannya sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki energi tinggi yang dapat membunuh bakteri, sehingga sering digunakan untuk mensterilkan makanan, minuman, dan peralatan dokter ketika akan melakukan operasi. Pemakaian sinar gamma untuk membunuh organisme di sini dikenal dengan irradiation. Dosis sinar gamma yang dimanfaatkan juga tidak merusak sel makanan, sehingga gizi makanan tidak akan berkurang. Makanan menjadi tahan lama karena tidak ada bakteri yang merusak makanan, dan tentu saja rasa makanan tidak akan berubah atau masih sama dengan aslinya. Makanan hasil irradiasi tidak berbahaya untuk kesehatan manusia. Berikutnya di sini manfaat berikutnya dari sinar gamma adalah pembentukan bibit unggul tanaman. Pembentukan bibit unggul pada tanaman dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik sinar gamma. Misalnya, pembentukan bibit unggul pada tumbuhan padi. Bibit padi yang ingin dibuat bibit unggul diberi radiasi dengan dosis yang bervariasi. Dari dosis yang paling kecil yang tidak membawa pengaruh sampai dengan dosis yang rendah yang mematikan. Berikutnya di sini mengenai manfaat sinar gamma, yaitu untuk melacak kebocoran pipa bawah tanah. Dengan menggunakan ilmu fisika khususnya tentang gelombang elektromagnetik sinar gamma, kita bisa mendeteksi kebocoran di sebuah pipa yang ditanam di bawah tanah. Suatu zat yang dapat memancarkan sinar gamma dilarutkan ke dalam air dan dialirkan pada pipa bawah tanah. Kemudian
permukaan tanah di atas pipa diperiksa dengan Geiger counter. Intensitas radiasi yang berlebihan akan menggambarkan adanya kebocoran pada pipa tersebut. Itu adalah manfaat mengenai sinar gamma. Sekarang mengenai bahaya atau kerugian dari sinar gamma. Yang pertama adalah bisa merusak satelit dan atmosfer. Sinar gamma yang asalnya dari luar angkasa dapat merusak satelit dan atmosfer. Ini bisa terjadi karena sinar gamma mempunyai energi yang sangat kuat. Walaupun begitu, berdasarkan para ilmuwan, semburan sinar gamma ini jarang terjadi, yaitu sekitar 10.000 sampai 1 juta tahun sekali, dan pernah terjadi pada abad yang ke-8. Jadi masih sangat lama sekali ya intensitasnya ya. Bahaya berikutnya yaitu bisa menyebabkan kematian terbesar apabila terjadi perang nuklir. Dalam ledakan senjata nuklir, banyak materi radioaktif yang terbuat. Namun, sinar gamma dari fallout dari nuklir kemungkinan akan membuat sejumlah kematian dalam pemanfaatan senjata nuklir dalam suatu perang nuklir. Sinar gamma rendah dalam mengionisasi dari sinar alfa maupun beta, akan tetapi mengurangi bahaya terhadap manusia membutuhkan perlindungan yang lebih tebal. Itu menghasilkan kerusakan yang mirip karena sinar X seperti terbakar, kanker, dan mutasi genetik. Kemudian kita akan berikan materi berikutnya di nomor 6, yaitu mengenai keunikan Venus dalam mengelilingi matahari. Ini juga dari FR teman-teman yang sudah mengikuti tes SKP. Keunikan planet Venus dalam mengelilingi matahari. Venus merupakan planet kedua yang dekat dengan matahari ya setelah Merkurius. Orbit Venus adalah melingkar jika dibandingkan dengan orbit planet lainnya. Venus mengorbit matahari pada jarak 180 juta kilometer. Tentunya ini lebih dekat 30% dibandingkan bumi, jarak bumi ke matahari. Nah ini, Venus mampu menyelesaikan satu revolusi, satu putaran mengelilingi matahari setiap 225 hari di bumi. Artinya, panjang 1 tahun di Venus itu sama dengan 225 hari di bumi. Planet Venus juga berputar dengan gerakan retrograde, yaitu berlawanan arah. Artinya, jika dilihat dari kutub utara, Venus bergerak dari timur ke barat. 6 dari 8 planet yang berputar searah jarum jam jika dilihat ini karena Venus yang berputarnya berlawanan jarum jam. Jadi ada 2 planet yang berputar berlawanan dengan jarum jam. Salah satunya adalah Venus dan Uranus gitu ya. Jadi keunikan Venus berkaitan dengan peredarannya mengelilingi matahari, yaitu Venus di sini bergerak berlawanan arah dengan planet yang lain. Jika dilihat dari kutub utara, maka Venus di sini bergerak dari timur ke barat ya. Kemudian kita akan bahas materi tentang FR berikutnya, yaitu hukum Kepler yang pertama, hukum Kepler 1. Oke. Hukum Kepler 1 di sini adalah mengenai lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari. Di sini berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Ada gambar seperti ini, ada F1 dan F2, fokus 1 dan fokus 2. Kemudian warna kuning itu adalah planet, kemudian garis yang berwarna biru itu adalah lintasan orbitnya. Dari model lintasan planet diperlihatkan di sini adalah berbentuk elips yang mengelilingi matahari. Nah, matahari berada pada salah satu titik fokusnya yang ditandai dengan F1, fokus 1, dan F2, fokus 2. Pada keadaan tersebut, planet memiliki 2 jarak, yaitu jarak terhadap F2 dan jarak terhadap F1. Jika planet berada pada jarak terjauh matahari sebelah kanan F1, maka pada saat itu
planet berada pada titik aphelion. Jika planet berada pada jarak terdekat dengan matahari, sebelah kiri dari F2, maka planet berada pada titik perihelion. Oke, demikian adalah 7 soal, 7 macam-macam materi soal mengenai FR dari teman-teman semuanya yang sudah pernah mengikuti tes SKB tahun ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.